Assalamualaikum, Pak Sulaiman. Assalamualaikum, Pak Sulaiman. Alhamdulillah, Pak. Suara terdengar, nggih? Terdengar, Pak? Alhamdulillah. Sehat, Pak Sulaiman? Alhamdulillah. Insya Allah, salam kenal ini senior nih. Iya, Pak. Luar biasa ini. Berapa jam hari ini, Pak Munib? Monggo. Enggak, maksudnya jenengan di Kalau biasanya saya sekarang 1 jam setengah, berapa 2 SKS. 2 SKS, 1 jam setengah, Pak Sulaiman. Monggo. 1 jam juga boleh, Pak. Nanti saya ini mau pindah. Saya kelas yang lain ada juga jam 11, jam 1 saya nanti penuh ini. Iya. Hari liburnya hari apa panjenengan, Pak? Saya kalau jam ngajarnya ada jam ngajar tuh hari Senin satu kelas, Selasa 2 kelas, harusnya 3 tapi ada praktisi juga, ada praktisi aja juga itu yang hari Selasa itu ada yang ngajar dibantu oleh praktisi. Kemudian hari Jumat kalau ada sekolah yang kuliah yang tambahan, dan hari Ahad 4 kelas ini, Pak. Ya liburnya ya milih, Pak, boleh hari Rabu, Kamis, Sabtu. Ini yang mahasiswa UNUS Purwokerto sudah hadir, Pak Sulaiman? Ini kelihatannya belum ada ini. Sebentar, ini sudah 17 ya? Iya. Saya lihat coba ini. Mas Umam, teman-temannya mana? Mas Fuad Hasim, B1 mana? Mas Fuad Hasim, Purwokerto-nya di mana ini? Ini sebagian sampun bergabung, Pak. Yang lain Belum ada kalau dari sini. Ya, banyak yang bergabung. Ya, terima kasih Mas Fuad. Iya, sama-sama, Pak. Ya, kita nunggu sebentar ya, nunggu sebentar dari Mas Waunu, nanti kita bisa mulai. Siapa tahu nanti Kang Solekan atau Kang Fuad dapat jodoh di UNU Purwokerto. Nonton nggih Pak Sulaiman nggih? Kalau Pak Sulaiman full nggih, hari apa aja Pak ngajarnya di? Saya di UNU ya. Malah kan baru 2 angkatan sih, Pak. Jadi masih sedikit. Oh, baru 2 angkatan, Pak. Oh, iya, baru 2 angkatan. Jadi saya bisa menjadwal Senin sampai Jumat saja. Yo, ngoten, nggih. Kalau Senin sampai Jumat itu hari apa aja, Pak, ngajarnya? Atau full memang? Kalau saya sendiri itu sekarang hari Senin, Selasa sama Jumat. Sama ngajar di UIN, di LB UIN sini, UIN Purwokerto. Oh, ngoten. Asli Purwokerto nggih Pak Sulaiman nggih? Kalau asli Sidarja, Cilacap ya, Cilacap. Ngapaknya keluar nih. Ya Sidarja dan Cilacap dan Banyumas kan sama memang, jadi tetap bertahan. Di Jogja 2 tahun saja, jadi ya saya di Jogja pun tetap menggunakan bahasa saya. Luar biasa Pak Sulaiman. Pak Sulaiman dari alumni mana, Pak? Saya S1, S2 di Purwokerto, UIN Purwokerto, lalu S3 di Jogja. Oh, Jogja. Mantap, luar biasa Pak Sulaiman. Kita sharing. Jadi sudah sedang S3, Pak? Kemarin daftar LPDP belum beruntung, Pak. Mau nyoba lagi yang tahun ini, Pak. Nanti kalau nyoba tahun ini nggak berhasil ya bayar lah. Mandiri. Mandiri. Dengan set dosnya nanti kalau udah.
nggak bisa takut LPDP. Jadi kan dulu mandiri juga? Mandiri, Pak. Masya Allah, mantap. Jadi saya kuliah cuma berhenti 1 semester. Dari S1 sampai S3 cuma berhenti 1 semester. Luar biasa. Ya, seangkatan sama Mbak Nurul Azizah kayaknya. Kalau saya dulu itu wisudanya bareng Bu Nuza. Bu Nuza S1, saya S2. Cuma di salib Bu Nuza sudah dokter, saya malah belum berkesempatan. Nah, sudah lebih 10 menit, kita mulai aja Pak ya, biar nyantai nanti sambil nunggu mahasiswa dari UNU nanti bisa kenalan dulu Pak Sulaiman dan teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah hadir yang dari Unwahas. Saya buka dulu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah wassalatu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati Pak Dokter ini ya, dosen tamu dari UNU Purwakarta. Purwakarta ini beda ya Pak? Purwakarta. Ya kalau dia ngapakan Purwakarta gitu ya. Purwakarta gitu ya. Selamat hadir, selamat datang Sugeng Rawuh Pak Sulaiman, salam kenal. Ini alhamdulillah saya terpanggil pada hari ini dengan keadaan sehat, di mana hari ini kita akan kolaborasi dosen tamu dari UNU Purwokerto. Nanti juga insya Allah kalau ada kesempatan saya juga gantian satu rahim UNU gitu Pak, sharing gitu insya Allah nanti. Dan tidak lupa teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya, ini pembelajaran fikih yang harusnya hari ini kita bertemu. Sementara ada ice breaking ya, breakingnya sangat menarik, education ini ya. Soalnya kan nanti ada Pak Sulaiman ini yang akan memberikan wacana baru, bio doktor ya. Jadi nanti mohon serius Kang Solekan, Kang Fuad, Kang Umam dan semuanya teman-teman saya kalau di kelas ini Pak Sulaiman. Jadi nanti bisa sharing tentang pembelajaran fikih lebih dalam. Karena anak-anak kita ini, teman-teman kita ini sudah siap untuk diterjunkan di lapangan ini. Sebentar lagi PPL dan KKN dulu ya, KKN terus PPL ini kayaknya sudah siap terjun di masyarakat ini. Ada Mas Saiful Amri, ada Bu Juwatni juga ini senior ini Pak Sulaiman nanti ini. Ada Bu Juwatni dan teman-teman yang lain. Mari kita bersyukur pada Allah dengan biqaulina hamid alhamdulillahirabbil alamin. Semoga syukur kita ini diterima Allah dan dibalas lebih banyak. Amin Allahumma amin. Tidak lupa salawat salam kita aturkan dengan iringan selawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini pakai sayyidina ini karena UNU dan Unwahas. Benar-benar NU, benar-benar NU ini. Apalagi Pak Umam itu bajinya yang agak miring sedikit kayak Gus Baha ini. NU-nya bisa dipegang ya. Dia Kang Umam, Kang Hairul Umam dan teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyempatkan waktunya. Mohon resen yang dari UNU Purwokerto mana saya sapa dulu. Coba resen yang dari UNU Purwokerto. Ada berapa mahasiswa kira-kira Pak Sulaiman? 25 Pak, tapi ini kelihatannya belum ada. Oh ada ini Alimuddin ini ada. Oh ada mana? Alimuddin, halo. Oke Mas Alimuddin. Oke. Siapa lagi silakan selain Mas Alimuddin? Ada Rahel Putri. Wah keren ini. Mana lagi? Sudah ya? Oh belum. Berdua kelihatannya. Berdua. Oke. Nanti menunggu. Saya persilahkan sepenuhnya Pak Sulaiman untuk berbagi dengan anak-anak kami di pembelajaran fikih ini semester 6 yang sudah siap untuk terjun ke lapangan menjadi pendidik yang profesional. Nah, silahkan Mas Umam, Mas Fuad, Mas Solekan dan teman-teman aktif ya. Nah ini mumpung bertemu dengan Pak Sulaiman ini pakarnya pendidikan ya, doktor pendidikan ini. Nanti digali banyak sharing-sharingnya dan bisa
berbagi nanti Pak Sulaiman tidak ada batasnya Pak. Anggap aja ini mahasiswa sendiri Pak. Ini, monggo. Saya persilakan sepenuhnya Pak Sulaiman. Saya menyimak saja nggih. Monggo pada Pak Sulaiman. Ya Pak. Saya izin share screen Pak. Nggih, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ahmad Munib selaku pengampu mata kuliah pembelajaran fikih, para mahasiswa Unwahas dan teman-teman dari UNU Purwokerto yang saya hormati. Perkenalkan saya di sini ingin sharing ya tentang materi berjudul revitalisasi dan pengembangan makosid sebagai dasar filosofis ijtihad kontemporer telaah sejarah dan pemikiran ya. Ini kan mata kuliahnya ya fikih yang update gitu ya, atau juga tentang pemikiran Islam. Kalau di Uni Purwokerto kebetulan ada mata kuliah namanya Gerakan dan Pemikiran Islam Global. Kalau saya dulu pas S1 ada mata kuliah namanya perkembangan pemikiran modern di dalam Islam. Nah, mungkin di Unwahas juga ada mungkin dengan nama yang berbeda ya. Ya. Jadi ini adalah materi dari disertasi saya di bab 2 kurang lebih ini saya sampaikan di sini agar memang benar-benar materi yang saya kuasai ya kaitannya dengan fikih. Jadi ini tentang pembaharuan pemikiran yang lahir dari peradaban Islam sendiri. Jadi mengapa ada pembaharuan pemikirannya? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi yang menyebabkan umat Islam, para ulama dan para pemikirnya itu bangun memikirkan ulang fikihnya, memikirkan ulang apa yang telah dirumuskan oleh para ulama sebelum, itu karena terjadi apa yang disebut modernitas. Modernitas itu adalah keadaan di mana tatanan dunia itu berubah sebab kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Ini bisa saya petakan menjadi 4 ini, tapi sebenarnya bisa lebih lagi dari ini. Ini tapi yang saya lihat menonjol ini adalah 4 hal. Ya. Pertama dari segi iptek dulu ya, bahwa sekarang kita menyebut era kita sebagai revolusi industri 4.0 gitu kan. Itu kan revolusi industri 4.0 kan kelanjutan dari revolusi 1, 2, dan 3. Ya, itu karena pertama kemajuan ilmu pengetahuan. Sehingga Barat itu menemukan mesin uap ya untuk pertama kalinya. Kemudian itu disebut sebagai revolusi mesin, revolusi mekanik. Kemudian setelah itu ada revolusi kedua yaitu penyebarluasan sarana transportasi. Kemudian selanjutnya adalah revolusi elektronik, ya, barang elektronik. Kemudian yang keempat internet dan artificial intelligence dan lain sebagainya. Hal-hal baru ini tentu saja membutuhkan respon perenungan ulang terhadap apa yang telah mapan di dalam agama. Misalnya kita karena adanya teknologi ya, kita pergi haji sekarang menggunakan pesawat terbang ya kan. Di bawah pesawat terbang itu apakah boleh tayamum atau tidak, bagaimana sholatnya, itu kan isu baru, di mana kalau di zaman Nabi sholat itu menggunakan unta, bisa berhenti dulu untuk sholat itu kan kalau sholat fardu. Nah sekarang menggunakan pesawat, itu kan berarti ada tantangan baru ya dari segi ilmu pengetahuan, yang mana itu mulai disebut sebagai era modern adalah abad ke-18. Kemudian dari segi politik dan ideologi. Jadi sebagai tanda dari modernitas adalah sekulerisme. Ini sebenarnya tidak lepas dari konflik antara para ilmuwan dan otoritas gereja di barat sana.
Jadi para ilmuwan ini banyak menemukan temuan-temuan baru, gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan dogma gereja. Seperti misalnya yang sangat populer adalah Kopernikus berpendapat bahwa bumi itu mengelilingi matahari. Padahal otoritas gereja itu menganggap sebaliknya matahari yang mengelilingi bumi. Nah itu menjadi ada ketegangan antara gereja dengan para ilmuwan, sehingga para ilmuwan ini belakangan itu memisahkan diri dengan agama, dan bahkan ini kemudian memunculkan gagasan sekulerisme. Agama dipisahkan dengan ilmu pengetahuan, dan itu juga termasuk kemudian dari era berikutnya adalah memisahkan dengan negara, gitu kan, negara. Kemudian ada revolusi Prancis di abad ke-18 ya, di mana rakyat Prancis itu berhasil menggulingkan pemerintah otoriter dengan gagasan-gagasan tentang demokrasi. Zaman dulu nggak ada demokrasi. Sekarang kemudian muncul gagasan demokrasi. Nah ini kan benar memunculkan pertanyaan baru, misalnya apakah pemerintahan secara otoriter itu bisa dibenarkan? Dari dulu belum ada kesadaran mengenai ide demokrasi. Tapi apa hukumnya berdemo terhadap pemerintah otoriter menuntut ditegakkannya negara demokratis misalnya? Itu tentu saja menimbulkan isu baru. Isu lain adalah negara bangsa. Negara, termasuk Indonesia, negara bangsa. Negara yang dibangun atas dasar kesamaan bangsa, bukan kesamaan agama. Dalam tradisi Islam itu kan kekhilafahan ya, di mana umat itu disatukan di bawah satu bendera. Nah, sekarang beda. Orang Islam di kita di Indonesia negaranya, orang Islam di Arab ada banyak, ada Arab Saudi, ada Yaman, dan seterusnya. Nah ini pertanyaan baru negara bangsa. Implikasi dari negara bangsa adalah menyatukan orang-orang banyak, agamanya beda. Terus yang mau dipakai apa? Apakah syariah atau yang lain? Terus kalau yang diterapkan itu bukan perenungan yang harus difikirkan ulang, perlunya berpikir kontekstual yang ditawarkan oleh pemikiran makrosiknya. Selanjutnya misalnya mengenai kesehatan. Ditemukan obat-obatan baru, vaksin, dan lain-lain. Itu membutuhkan perenungan lagi. Ini vaksin dari misalnya ada unsur babinya di masa COVID kemarin ramai. Itu apa hukumnya gitu kan? Terus dari segi masalah hukum, tantangan barunya adalah bahwa dengan adanya kolonialisme dari Barat, ya, kita dijajah oleh Belanda berdasarkan yang kita tahu 350 tahun, itu Belanda itu membawa hukum ke Indonesia, termasuk KUHP itu adalah peninggalannya Belanda. Nah, hukum-hukum agama itu kemudian menjadi hukum yang mengurus urusan privat, seperti urusan pernikahan. Hukum-hukum yang sifatnya bukan privat itu kemudian menjadi menggunakan undang-undang yang kita kenal sekarang. Nah itu bagaimana? Apakah syariat Islam harus ditegakkan atau bagaimana? Maka itu membutuhkan perenungan-perenungan baru. Maka saya melihat dampak dari dunia modern terhadap hukum Islam itu ada dua. Yang pertama adalah lahirnya isu baru. Ya. Misalnya isu baru tentang negara bangsa, tentang vaksin, sholat di pesawat, tentang demonstrasi, tentang zakat perusahaan, ada zakat-zakat yang lain. Itu adalah isu-isu baru yang mana di zaman Nabi dan bahkan di zaman para ulama yang menyusun fikih itu belum ada. Terus ada lagi isu lama dengan konteks baru. Ada isu lama dengan konteks baru. Misalnya isu lama, para ulama itu telah membuat aturan tentang jihad. Di fikih jihad itu diterangkan bahwa umat Islam itu wajib melakukan jihad 1 tahun sekali, itu di dalam kitab Fathul Qorib diterangkan begitu. Apakah itu masih diterapkan dengan konteks sekarang? Itu kita perlu menanyakan ulang. Hukuman mati bagi orang yang murtad. Nah,
apakah memang maknanya sebagaimana yang dipahami oleh ulama-ulama klasik? Nah, ini sedangkan kita sekarang hidup di dunia negara bangsa di era modern yang mana telah disepakati di PBB bahwa hak beragama adalah sebuah hak ya. Jadi orang bebas mengganti agamanya. Nah, ini perlu dipikirkan lagi. Terus perempuan keluar tanpa mahram, Anda berangkat kuliah tanpa didampingi suami gitu kan. Ini kan isu baru. Isu lama ada hadisnya tapi konteksnya baru, berbeda dengan konteks Nabi. Anda sekarang kuliah yang perempuan tanpa didampingi oleh suami. Apa itu boleh? Anda pergi keluar kota, nah, dan seterusnya. Ini apa yang dibawa oleh dunia modern dan paham baru, konteks-konteks baru. Oke, sekarang dalam memahami Islam itu kan sebenarnya ada banyak pilihan ya. Apakah mau kontekstual atau tekstual ya. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa argumen ya, mengapa kita perlu kontekstual ya. Yang pertama ya, Islam itu agama yang menyerukan pada moral universal, pada keadilan, pada ihsan, pada rahmah, kemudian tentang kemurahan, condong kepada kebaikan. Lah, nilai-nilai moral universal ini itu tidak akan bisa diterapkan tanpa pemahaman secara kontekstual. Ketika agama dipahami secara tekstual, nanti agama akan menyulitkan. Apa-apa tidak boleh, apa-apa terlarang. Nah, jadi maka perlu pemahaman kontekstual. Ya. Ulama Wahabi misalnya melarang fotografi, yaitu fotografi dilarang oleh ulama Wahabi dan seterusnya. Terus argumen kedua adalah bahwa Nabi Muhammad itu menetapkan, maksud menetapkan di sini itu adalah tidak menyalahkan. Ya, Nabi Muhammad itu tidak menyalahkan pemahaman kontekstual dan menyalahkan paham tekstual. Ini saya contohkan yang dalam sebuah hadis yang ini juga mewakili bagaimana Islam itu ajaran yang memberikan kemudahan sebenarnya. Nah, ini hadis ini menurut saya cukup terkenal ya, sering kita dengar. Nabi berkata ketika perang Ahzab itu la yusolliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kalian jangan sekali-kali sholat kecuali di Bani Quraidah. Fadroka ba'duhum al-asra fi tariqi faqala ba'duhum la nusolli hatta na'tiyaha wa qala ba'duhum bal nusolli lam nurid minna dzalika. Fadzukira dzalika lin nabi falam yu'annif wahidan minhum. Jadi sahabat itu berselisih. Nabi berpesan kita agar sholat di Bani Quraidah di sana. Tetapi waktu asar telah tiba. Sehingga kalau sholatnya di Bani Quraidah kita akan kehabisan waktu. Nah, ada sebagian sahabat yang memahami secara tekstual bahwa berarti Nabi itu memerintahkan untuk sholat di Bani Quraidah ya kendati sholatnya nanti koto ya tetap dilaksanakan di Bani Quraidah. Tapi sahabat yang lain memahami bahwa maksud Nabi itu adalah agar kita berjalan cepat, tidak lambat sehingga bisa sholat asar di sana. Nah, sahabat yang kedua ini memahami secara kontekstual. Jadi sahabat kedua ini berusaha untuk menggabungkan dua dalil sebenarnya. Dalil pertama adalah dalil tentang kewajiban melaksanakan sholat di waktunya. Dalil kedua Nabi memerintahkan sholat di Bani Quraidah. Berarti ini didamaikan antara dua dalil. Dalil kedua didamaikan. Oh, berarti maksud Nabi bukan sholat di Bani Quraidah. Itu bertentangan dengan kaidah-kaidah umum dalam agama untuk melaksanakan sholat di waktunya. Oh, berarti memahaminya adalah bahwa kita harus berjalan. Kelompok kedua ini itu mendapatkan dua pahala. Satu pahala itu mendapatkan pahala patuh pada kaidah-kaidah umum dalam agama, sholat di waktunya. Yang kedua, patuh terhadap perintah Nabi berdasarkan maksud Nabi. Nah, jadi pahalanya menurut Ibnu Qayyim ini dua. Nah, ini contoh kemudian Nabi menyalahkan orang yang tekstualis. Nah, ini hadisnya dari Jabir.
Kharajna fi safarin fa asoba rajul ma'ana hajarun sajahu fi ra'sihi tsumma talama. Jadi para sahabat, kaum-kaum itu pergi, kemudian ada seorang lelaki kepalanya tertimpa batu sehingga pecah kepalanya. Kepalanya terluka. Kemudian dia ihtilam, mimpi disertai keluar mani. Kemudian sahabat yang ihtilam itu bertanya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Apakah kalian menemukan rukhsah, menemukan keringanan padaku dalam tayamum? Faqalu ma najidul laka rukhsatan. Kami tidak menemukan rukhsah. Wa anta taqdiru 'alal ma'i, sedangkan engkau mampu menggunakan air. Faghtasala famata. Kemudian orang tersebut itu mandi dan meninggal, ya. Jadi dia sedang kepalanya pecah, ya, terluka, disuruh mandi, akhirnya meninggal. Lah kemudian itu dikabarkan kepada Nabi. Nabi berkata kepada orang-orang yang tekstualis itu, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh lelaki itu. Semoga Allah membunuh mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Hendaklah mereka bertanya ketika tidak tahu. Inama syifaul ayyi as-su'al, ya. Obat dari kebingungan adalah bertanya. Wa inama yakfihi atayamumailah ayatayamama. Sedangkan yang mencukupi baginya adalah bertayamum. Jadi di sini sebenarnya paham tentang rukhsah, paham tentang darurat itu sebenarnya adalah menggabungkan antara tujuan universal dengan dalil partikular sebenarnya. Yang itu kemudian dikembangkan dalam pemikiran maqasid. Tujuan universalnya adalah apa? Islam itu menghendaki bahwa manusia itu dijaga kesehatannya. Itu tujuan universal. Ya. Tetapi kalau dalam kondisi tertentu dia tidak bisa, maka ada keringanan. Sebenarnya ini menggabungkan antara dua dalil. Oke. Itu argumen yang selanjutnya. Sekarang argumen yang ketiga. Beberapa paham kontekstual, ya, yang telah dilakukan oleh para sahabat. Ini misalnya adalah pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf pada masa Abu Bakar. Ini bid'ah, ya, ini bid'ah. Nabi belum pernah melaksanakan, tapi itu kemudian dilaksanakan karena ada kebutuhan yang mendesak, yaitu para penghafal Al-Quran meninggal dalam perang Yamamah, sekitar 70 penghafal Al-Quran, sehingga ada kebutuhan mendesak. Mushaf harus dijaga dalam bentuk tulisan juga disatukan. Nah, itu pemahaman kontekstual, tidak ada perintahnya, tetapi mereka melaksanakan untuk menjaga keutuhan agama. Lanjut, selanjutnya adalah standarisasi mushaf Al-Quran pada masa Khalifah Utsman. Jadi mushaf di masa Abu Bakar itu cuma satu. Tapi kemudian Islam di masa Umar, terutama sebelum Utsman, itu kan berkembang secara luas. Nah, kemudian ada orang-orang non-Arab juga masuk Islam. Jadi Islam sangat luas. Dalam perkembangannya, orang Islam membaca Al-Quran secara berbeda, ya, dan saling menyalahkan dan bahkan saling mengkafirkan. Maka ada inisiatif di masa kekhalifahan Utsman untuk menstandarkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang awal, yang di tempatnya di masa Abu Bakar itu, di rumah Ibu Hafsah, dititipkannya, untuk diperbanyak. Dan mushaf-mushaf yang berbeda untuk dimusnahkan. Itu untuk menyatukan umat Islam. Nah, terus selanjutnya adalah Umar dan para sahabat menjatuhkan ucapan talak 3 dalam satu majelis. Di masa Rasulullah ini tidak berlaku, tapi di masa Umar ini diberlakukan. Jadi Rasulullah ketika mendapati orang mentalak 3 istri, ya, maka langsung marah Rasul itu. Tapi di masa Umar orang-orang kok jadi mempermudah mentalak istri dengan ucapan talak 3. Umar akhirnya berembuk dengan para sahabat, ini bagaimana? Akhirnya karena orang-orang mempermudah mengucapkan talak 3, Umar membuat itu menjadi jatuh 3. Ya.
Tujuannya agar orang tidak mempermudah mengatakan talak tiga. Nah ini berbeda dengan Rasul, tetapi karena ada perbedaan konteks, jadi diputuskan secara berbeda. Terus ada lagi tidak diterapkannya had bagi pencuri pada tahun kelaparan. Ini di masa Umar juga. Terus menjatuhkan talak bagi perempuan yang telah ditinggal 4 tahun oleh suami. Ini istihad ya. Perempuan ditinggal 4 tahun, suaminya nggak tahu kemana, ya, belum balik-balik. Nah, Umar menjatuhkan talak sebagai kapasitas sebagai seorang hakim. Nah, agar perempuan ini bisa melanjutkan hidupnya dengan suami baru yang mencukupi ya, ketika nanti sudah habis masa iddahnya. Terus kebolehan menjual barang temuan ya. Barang temuan itu maksudnya Anda nemu barang di jalan ya dan menyerahkan harganya pada pemiliknya. Anda menemukannya misalnya unta atau binatang, itu kan harus dirawat ya kan. Nah, tapi itu kan akan menjadi beban ya. Kalau Anda merawat pemiliknya belum ketemu-temu kan jadi beban. Maka Utsman ini ya. Utsman ini memperbolehkan barang tersebut dijual. Tapi nanti kalau pemiliknya sudah ketemu, nanti uangnya diserahkan pada pemiliknya. Nah, itu argumentasi mengapa kita harus kontekstual ya, berbasis pada tujuan-tujuan syariat ya. Makosid itu adalah makosid syariah yang dimaksud. Tapi sekarang para sarjana mempopulerkan hanya dengan istilah makosid saja. Terus argumen keempat ya adalah menjadikan Islam sebagai agama universal itu meniscayakan pemahaman secara kontekstual ya. Jadi ajaran Islam itu kan hadir di Arab ya kan. Terkadang kita sulit untuk membedakan mana yang ajaran Islam, mana yang budaya misalnya. Nah, maka itu penting untuk memisahkan ya antara mana yang ilahi, mana yang itu benar-benar ajaran, mana yang budaya, mana yang sifat universal di segala tempat dan waktu, mana yang sifat historis hanya di Arab terbatas, mana yang sifatnya substansial, mana yang aksidental. Nah, maka upaya untuk memahami secara kontekstual ini sudah terjadi sebenarnya sejak para ulama misalnya. Misalnya tentang zakat fitrah saja ya kan, zakat fitrah hanya disebutkan kurma, anggur, terus gandum, terus jelai gitu kan. Tapi kemudian ulama berusaha untuk memahaminya bahwa substansinya adalah misalnya kalau bagi madhab Syafi'i adalah makanan pokok. Tapi kalau bagi Abu Hanifah itu bisa diluaskan dengan harga dari makanan-makanan tersebut. Oke, jadi itu adalah 4 argumentasi ya dari penggunaan metodologi kontekstual. Oke, selanjutnya, nah sekarang jadi karena keadaan yang berbeda menyebabkan isu baru dalam hukum Islam dan isu lama dengan konteks baru, maka para ulama ini berusaha mencari jalan pembaharuan. Dengan cara apa kita memperbarui pemahaman terhadap agama agar itu bisa relevan dengan zaman sekarang tanpa meninggalkan agama. Nah, jadi ulama itu kemudian menemukan karya dari pemikiran yang bersifat filosofis dalam memahami agama, yaitu dari kitab Al-Muwafaqat karangan Imam Asy-Syatibi yang wafat tahun 790 Hijriah. Ya, itu orang Spanyol ya, Asy-Syatibi itu orang Spanyol. Ulama Spanyol itu zamannya setelah Ibnu Rus. Kalau Ibnu Rus itu abad ke-5, kalau Asy-Syatibi berarti ini abad ke-8. Jadi asalnya sudah jauh. Nah, Imam Asy-Syatibi ini menurut para penulis, para peneliti ini pemikirannya itu tidak ada yang melanjutkan setelahnya. Kitab yang sekeren Asy-Syatibi ini tidak dilanjutkan oleh para muridnya. Jadi kemudian kitab ini secara diskursus pemikiran ini tidak berlanjut. Nah, kemudian tapi sebagai sebuah pemikiran yang bukan tulisan ya, tentu saja itu masih ada karena itu adalah bagian dari mazhab Maliki. Nah, kemudian
orang Tunisia ini yang berjasa mentahkik ya, mentahkik manuskrip kitab Al-Muwafaqat. Ya, mentahkik manuskrip kitab Al-Muwafaqat. Nah, setelah ditahkik kemudian lahirlah karya-karya yang melanjutkan diskursus pemikiran kontekstual Imam Asy-Syatibi. Nah, kemudian setelah itu muncul pengembangan agar ilmu itu bisa lebih aplikatif. Nah, itu dalam pengamatan saya begitu. Nah, ini kita lihat ya. Masa tashih dan tahqiq ya. Jadi yang pertama itu di Tunisia ya, di tahun 1884. Ini di masa di mana Tunisia ini sudah menjadi negara otonom dari Turki Utsmani. Negara otonom berarti secara kedudukan itu patuh, tapi sebenarnya secara kenyataan tidak patuh ya. Jadi istilah otonom kalau di Indonesia dengan di pembicaraan politik itu sebenarnya beda ya. Gitu ya. Jadi otonom, mandiri ya, tapi mengakui kekhilafahan Utsmani. Nah, ini ditahqiq oleh namanya Sholih Kiyaji, Ali Shanufi dan Ahmad Wartani. Kemudian diterbitkan oleh penerbit negara Tunisia di tahun 1894. Lah Muhammad Abduh, seorang tokoh besar ya, pembaharu kontemporer ya, itu terkesan dengan kitab ini. Kemudian membawa satu salinannya ke Mesir. Nah, dari sini kemudian Mesir ikut mentahqiq dan mentasihnya ya untuk diterbitkan. Nah, ini di tahun 1922 ya, ini ditahqiq oleh ulama Mesir ya, Tunisi ya, dan Muhammad Hussein Makhluf. Nah, terus 1969 juga diterbitkan lagi dengan pentahqiq yang berbeda ya. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid dan suntingan Abdullah Daros. Ini muridnya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu memang memotivasi murid-muridnya agar membaca kitab Al-Muwafaqat. Nah, selain Asy-Syatibi sebenarnya ada lagi ulama lain ya. Itu ulama seperti Najmuddin At-Tufi. Itu juga pemikirannya kontekstual. Itu direvitalisasi oleh ulama namanya Jamaluddin Al-Qasimi. Jamaluddin Al-Qasimi ini ulama yang menulis ringkasan Ihya namanya Mau'izatul Mukminin ya. Tapi dia juga selain menulis kitab tasawuf, tapi juga memiliki pemikiran yang kontekstual. Terus selanjutnya ada kitab At-Tufi ini kemudian diterbitkan di majalah Al-Manar ya. Al-Manar itu yang memimpin adalah Muhammad Rashid Tito, muridnya Muhammad Abduh. Terus pada tahun 1920 itu juga menyunting kitab I'lamul Muwaqqi'in ya, karya Ibnu Qayyim. Tahun 1920-an. Nah, tadi adalah pembicaraan tentang tahqiq tadi ya, dimulai dari tahun 1884. Kemudian ini muncul lagi diskursusnya bukan lagi mentahqiq, tetapi adalah pemandirian maqasid sebagai sebuah ilmu tersendiri. Nah, ini tokoh yang terkenal pertama kali menyusun kitab maqasid adalah Ibnu Ashur, ya, orang Tunisia. Jadi Tunisia itu sangat berjasa besar terhadap pemikiran maqasid. Maqasid Syariah Islamnya Ibnu Ashur tahun 1946 ya. Lalu ada lagi tokoh yang mengarang dengan kitab yang hampir sama, yaitu adalah Alal Al-Fasi, ya, Al-Fes, ya, kota di Maroko ini. Al-Fes, ya, Fes, orang Fes, Maroko. Ini mengarang kitab yang hampir sama. Jadi menurut para peneliti, Ibnu Ashur ini adalah berkontribusi memandirikan maqasid sebagai ilmu yang mandiri. Nah, kemudian setelah dua kitab ini, kemudian para ulama itu membuat karangan yang berusaha menjadikan maqasid lebih aplikatif. Jadi bagaimana kaidah-kaidah dalam mempergunakan maqasid untuk memahami Al-Quran dan Sunnah misalnya, atau sebagai dasar ijtihad. Nah, mari kita lihat. Nah, ini beberapa karyanya. Yang pertama, kendati ini
sebuah penelitian, tapi ini sangat berpengaruh ini. Karangannya Ahmad Ar-Roisuni ya. Ini penelitiannya adalah sebenarnya penelitian pasca sarjananya ya, bukan disertasi tapi masih bahasanya itu diplom di Rosa Ulia. Mungkin S2 ya, level S2. Ini kemudian diterbitkan di Virginia International Islamic Institute for apa ya? Ininya Mahat Ali Al-Islami Al-Alami ya. Ini sebuah institusi yang didirikan oleh Toha Jabir Al-Alwani, seorang juga pemikir yang hidup di barat ya. Ini buku-buku yang terbit di sini, insya Allah bukunya bagus-bagus. Nah, Arus ini diapresiasi terbit di situ bukunya. Nah, terus ada lagi karya Nuruddin Al-Khodimi berjudul Al-Istihad Al-Maqasid. Ya. Terus di tahun 2003 ada bukunya Jamaluddin Al-Atiyah ya, ini belum ditulis pengarangnya. Jamaluddin Al-Atiyah. Jamaluddin Al-Atiyah. Ini menulis buku judulnya Nahwu Taf'ili Maqasid Syariah. Arah pengaplikasian maqasid syariah. Karena Nuruddin Al-Khatimi itu istihad maqasidi, istihad berbasis maqasid. Nah, terus kemudian ada Syekh Yusuf Al-Qaradawi di tahun 2006 mengarang buku judulnya Dirosa Fikih Maqasid Syariah. Studi mengenai fikih maqasid syariah. Nah, ini Syekh Al-Qaradawi membuat prinsip-prinsip bagaimana mempergunakan maqasid syariah. Terus ada lagi ini tahun 2007 ada ulama namanya Abdul Qadir Ibnu Hirzilah mengarang kitab berjudul Dawabit Itibaril Maslahah fil Istihad ya. Ini saya juga punya kitabnya. Beberapa ini saya punya kitabnya semua ini. Ini disertasinya ya, disertasinya Abdul Qadir ya. Ini orang Aljazair ya, mengajar di Aljazair. Terus ada lagi Riyad Al-Jawadi. Riyad Al-Jawadi ini mengarang kitab judulnya Al-Istihad Al-Maqasidi Qiraah Naqdiyah. Nah, ini baru ini tahun 2020 ya. Nah, ini yang Indonesia juga ada. Nah, ini yang menurut saya yang membuat terkesan ini yang terakhir ini. Ini yang dua dari Indonesia, ini profesor semua. Ini adalah dua teks dari pengukuhan guru besar dari Unsuka. Yang pertama adalah Profesor Abdul Mustaqim dengan judul Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi sebagai Basis Moderasi Islam. Berdasarkan cerita dari beliau, setelah beliau presentasi di pengukuhan guru besar yang jadi sering diundang kemana-mana, beliau Pak Abdul Mustaqim, dosen saya di Jogja. Terus ada lagi teori Maudhu'i Nuzuli sebagai dasar pengembangan fikih maqasidi. Fikih maqasidi ya. Ini juga pengukuhan guru besar dan ini yang terbaru dan menurut saya ini yang paling menghimpun semuanya. Menurut saya ini paling terbaru dan secara tahun paling terbaru dan secara pemikiran menurut saya idenya paling bagus ini. Ini adalah kemarin belum tulis namanya Pak Ali Sodikin. Ini kalau teman-teman mau mencari, ini diketik saja ya, diketik saja nama Pak Ali Sodikin dan judulnya. Ini di PDF-nya ada ya, di webnya Winsuka. Ini di Prof Abdul Mustaqim juga ada di webnya Winsuka kalau mau download. Oke. Nah, sekarang selanjutnya, jadi inti pokok dari pemikiran Asyatibi itu ini. Sebenarnya kitab Asyatibi itu kan 4 juz ya, panjang sekali ya. Sehingga kalau saya ingin mengatakan pemikirannya Asyatibi, ya nanti jangan-jangan itu pembacaan saya terhadap Asyatibi dan para pemikir kontemporer itu kan juga menggunakan pemikiran Asyatibi dan pasti ada aspek-aspek yang tertinggal atau ya ada yang tertinggal. Nah, ketika saya menerangkan pemikiran Asyatibi, nanti kan saya akan jadi pembacaan tertentu ya terhadap Asyatibi. Karena yang lain juga menggunakan Asyatibi. Jadi ini
Saya kutip sedikit saja. Pertanyaannya begini. Konsiderasi instruksi partikular dengan pesan universal merupakan suatu keharusan bagi mujtahid ketika dia berinteraksi dengan dalil-dalil spesifik baik dari Al-Quran, Sunnah, Ijma maupun Qiyas. Sebab instruksi partikular tidak mungkin mengabaikan pesan universal. Orang yang hanya memegang dalil partikular dan berpaling dari pesan universal, maka ia akan keliru. Seperti kekeliruan orang yang hanya mengambil tujuan universal tanpa menghiraukan instruksi dalil partikular. Jadi poinnya adalah bahwa tujuan-tujuan syariah itu harus hadir dalam ijtihad ketika menggunakan dalil-dalil yang partikular, dari yang spesifik terhadap suatu masalah itu harus diikatkan dengan yang lain. Seperti contoh tadi sahabat yang sholat ya, mengenai sholat asar, ya pemahaman kontekstual itu menggabungkan dua dalil. Dalil universalnya adalah sholat itu ya waktunya sudah ditentukan. Dari partikularnya Rasulullah meminta sholat di Bani Quraidah. Nah, itu dikumpulkan. Oh, maksudnya Rasulullah itu tidak menyuruh untuk meninggalkan sholat, tetapi jalannya cepat agar bisa sholat di sana. Sehingga kalau tidak sholat di Bani Quraidah ya nggak apa-apa. Maksudnya adalah suruh jalan cepat. Nah, dalam perkembangannya makosid syariah itu ada 3 tingkatan. Ada makosid ammah, makosid yang bersifat universal, ada makosid khosoh, ya, makosid yang sifatnya ada dalam satu bab fikih. Ya, misalnya tujuan dari jual beli itu apa? Nah, itu tujuan. Tujuan namanya makosid khosoh. Kalau makosid ammah itu tujuan dari seluruh aturan di dalam agama Islam. Terus ada al-maqasid al-juz'iyah, itu adalah tujuan dalam satu masalah. Misalnya kalau dalam jual beli, apa tujuan Rasulullah melarang jual beli, misalnya jual beli barang yang tidak bermanfaat misalnya. Itu kan di dalam fikih ada, apa tujuannya. Nah itu maqasid al-juz'iyah. Nah, para mujtahid itu ya, itu harus memperhitungkan tiga-tiganya. Ya, terutama yang ditekankan dalam makosid ammahnya itu harus hadir ketika memahami makosid juz'iyah ini ya. Sehingga tadi ketahuan maksud dari makosid dari yang dalil partikular itu apa, maksud dari Rasulullah memerintahkan sholat di Bani Quraidah itu apa. Jadi itu kalau istilahnya nanti adalah al-jamu bainal kuliah wal juz'iyah. Nah, terus kemudian kalau makosid yang amah itu sudah mapan di antara para ulama, tapi kemudian ulama kontemporer menambahi nilai-nilai baru agar sejalan dengan tantangan zaman kita. Ya. Ini mungkin sudah sering tahu lah kalau makosid ya, makosid Toruri ada menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kemudian ulama kontemporer menambah misalnya menjaga keadilan, menjaga kebebasan, menjaga hak asasi manusia. Ini diskursus kontemporer yang banyak diperbincangkan oleh para peneliti. Nah, ini saya percepat saja ya. Jadi para ulama itu memperhitungkan tujuan-tujuan syariah itu dalam semua dalil hukum. Ini bisa dilihat dalam slide saya. Sekarang saya langsung saja ke bagian yang terakhir ya, karena ini sudah cukup lama. Jadi ini adalah prinsip-prinsip ijtihad maqasidhi yang paling umum ya, yang paling umum. Nanti di prinsip ini bisa dimasukkan prinsip yang subnya misalnya al-ahkam wa nusus bi maqasidhiha ya. Hukum-hukum dan nas itu didasarkan pada tujuan-tujuannya ya, tidak berdasarkan makna harfiahnya. Yang kedua adalah al-jamu bainal kulliyat wal juz'iyat ya. Mengumpulkan atau menselaraskan antara tujuan dan dalil yang universal dengan dalil-dalil yang partikular. Dalil tujuan universal tadi ya, menjaga jiwa, menjaga agama dan seterusnya. Kalau dalil universal itu misalnya
dalil-dalil yang memerintahkan yang itu bersifat umum. Misalnya dalil universal itu la dororo wa la diroro. Tidak boleh berbuat kerusakan dan tidak boleh saling berbuat kerusakan. Ya, itu dalil universal. Atau dalilnya wa aufu penuhilah akad-akadnya. Itu dalil universal. Kemudian yang selanjutnya adalah darul mafasid wa jalbul masolih mutlaqah. Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan secara mutlak. Nah, terus yang terakhir ini saya tambahkan adalah i'tibarul madi wal ma'al. Mempertimbangkan keadaan lalu, keadaan masa lalu dan dampak dari pekerjaan mukallaf. Saya contohkan begini. Ini salah satu potongan dari disertasi saya ya. Jadi ini adalah tujuan syariat ya. Tujuan syariat itu tadi hifdzuddin, hifdzu nafas, hifdzu akal, hifdzu nasal, hifdzu mal, terus keadilan ya, huriyah, hukuk ya, dan seterusnya. Jadi itu tujuan-tujuan syariat. Ada pertanyaan begini, ini adalah seputar demonstrasi saat revolusi Mesir. Revolusi Mesir adalah proses demonstrasi dari rakyat Mesir yang mana menuntut presiden otoriter yang telah berkuasa selama 30 tahun agar mundur ya, karena memerintah secara otoriter dan negaranya korupsi besar-besaran. Apa hukum demonstrasi itu? Kebetulan demonstrasi itu juga berjalan rusuh. Apa fatwa yang harus dikeluarkan oleh ulama? Nah, ini saya ambil dari fatwanya Syekh Al-Qaradawi ya. Jadi ada yang disebut tadi i'tibarul madi, memperhitungkan keadaan sebelum pekerjaan mukallaf. Pekerjaan mukallafnya adalah demonstrasi tapi kemudian rusuh. Maka fatwanya harusnya keluar apa? Pertimbangan madinya adalah bahwa sebelum terjadi demonstrasi itu adalah keadaan itu mafsadah. Mafsadahnya apa? Pemerintahan yang tidak adil dan otoriter, diktator, dan seterusnya. Tujuannya demonstrasi itu apa? Terwujudnya pemerintahan yang adil, demokratis, dan terhindar dari pemerintahan diktator. Itu tujuannya demonstrasi. Jadi Syekh Al-Qaradawi ini dalam membuat fatwa itu tidak mengharamkan demonstrasi yang menyebabkan rusuh. Tetapi yang difatwakan itu banyak orang. Ya, yang difatwakan adalah larangan menyerang dan menembak bagi polisi. Ya, jadi polisi itu dilarang menembak para demonstran. Demonstrasi tetap diwajibkan. Ya, demonstrasi tetap diwajibkan. Tetap diharuskan oleh para demonstran. Tetapi demonstrasi itu harus berjalan secara damai, yaitu larangan menyerang, larangan mencuri, larangan merusak. Nah, terus kemudian berfatwa kepada presiden otoriternya agar mau mundur. Kemudian berfatwa pada tentara, ya di sini tidak ada tulisannya ya, tapi maksudnya kepada tentara agar membentuk pemerintahan sementara yang dikawal oleh tentara. Ya, jadi itu kurang lebih penerapan. Ini dalilnya ya ada, ya dalilnya itu menggunakan ijtihad insya'i dan intiqai. Insya'i itu artinya mengambil hukum dari dalil langsung dan intiqai itu artinya mengambil dari pendapat ulama terdahulu. Oke, barangkali itu sebagai pemicu untuk diskusi. Saya kembalikan ke Bapak Ahmad Munib. Monggo. Mic-nya belum dihidupkan ya, Pak? Ya, terima kasih banyak Pak Sulaiman, Pak Dr. Sulaiman, luar biasa penyampaiannya ya. Cuplikan dari disertasi beliau ya, luar biasa ini ya. Sebelum ke anak-anak, ini kan pasti anak-anak tanyanya profilnya Pak Sulaiman. Nah, tadi saya suruh Pak Sulaiman untuk perkenalan dulu, tapi karena semangatnya Pak Sulaiman menyampaikan materi, saya persilahkan mungkin menyampaikan profil singkat tentang Pak Sulaiman biar anak-anak lebih mengenal. Ya, terima kasih ya. Monggo Pak Sulaiman. Ya, ini saya juga. Oh iya, kebetulan ini kok saya tidak bisa CV ya. Oke.
Tadi sudah sedikit cerita ya Mbak, mungkin yang mulai awal bahwa kalau jalur formal saya itu saya kuliah S1 di UIN Purwokerto ya. Dulu masih IAIN, S2-nya juga di IAIN Purwokerto. Kemudian S3-nya saya di UIN Jogja. Jadi di UIN Jogja ini saya memang background-nya itu S1-nya memang PAI, Pak. Yeah. Tapi saya juga di pesantren juga dulu jadi sebenarnya naluri pesantren saya itu kecenderungannya kepada fikih, Pak. Jadi pesantrennya saya semangatnya di bidang fikih dan usul fikih, tapi pesantrennya saya di kampusnya tarbiyah. Jadi kemudian saya S3-nya ambil studi Islam, akhirnya saya ikut kecenderungan pesantrennya. Untuk saat ini saya mengajar di UNU Purwokerto, kebetulan diamanai sebagai kaprodi juga, sama aktif di LBM PCNU Banyumas sebagai wakil sekretaris. Ini begitu nggih kenalannya ya. Keluarga mungkin Pak, coba Dana nanti nanya-nanya tak tanyain dulu. Kalau keluarga istri 1, anak baru 1 Pak. Kebetulan saya kemarin menikah memang di 29 tahun ya, jadi memang belum lama menikah. 4 tahunan. Anak baru 1. Matur suwun Pak Sulaiman, itu sedikit profil tentang beliau, luar biasa beliau tentang faknya di fikih ya. Mohon maaf teman-teman, ini walaupun kita mata kuliahnya pembelajaran fikih, ini tidak hilang dari esensi yang disampaikan oleh beliau Pak Sulaiman. Karena guru PAI profesional itu harus ada 2 kompeten yang harus dikuasai. 1 madahnya, esensinya, materinya, dan torikohnya, metodenya. Nah, kita alhamdulillah sudah bertemu di kelas membahas diskusi bersama tentang metodenya. Nah ini pas bertemu dengan Pak Sulaiman, ahli dari fikihnya tadi, PAI, terus yang S3-nya ambil di Makosid ini ya, luar biasa tentang fenomena yang ada di sekitar kita. Itu saya ingat juga waktu kuliah di Pasca itu ada tafsir namanya tafsir hermeneutik Pak Sulaiman. Ya, ini hampir sama dengan tadi pendekatan yang disampaikan oleh Pak Sulaiman, kekinian gitu. Nah, ini kesempatan yang bagus untuk teman-teman untuk sharing, bertanya-tanya mengenai fikih madahnya ya, esensinya, materinya kepada Pak Sulaiman, karena jenengan besok akan menjadi guru yang profesional yang harus mengerti dan paham dan benar tentang materi fikih, tidak boleh salah gitu nggih, karena fikih itu progres tidak statis gitu. Monggo saya persilakan teman-teman, saya kasih temen saja ya, karena ini sudah jam saya kuliah lagi kuliah di kelas sebelah nanti. Nah ini saya saya kasih waktu 10 menit dari untuk 1 temen saja nggih, untuk 3 penanya nanti bisa disambung dengan jawabannya Pak Sulaiman. Monggo silakan raise hand yang mau bertanya 3 penanya awal. Silakan. Boleh yang dari UNWAS, boleh yang dari UNU Purwokerto, boleh, monggo silahkan. Kita kolaborasi ini. Bisa saling kenal juga loh. Kalau yang mau tanya nanti bisa sebut nama dulu, kenalan dulu ya. Nanti kan bisa dikenal sama yang lain. Monggo Mas Amar atau Mas Amri, tebar pesona dulu biar nanti siapa tahu kecantol dengan mahasiswi Purwokerto. Ayo, kalau Pak Umam jangan ya. Jangan TP-TP ya. Boleh bertanya Pak Umam, tapi jangan TP-TP. Monggo Pak Yayu Umam atau siapa? Silakan, present. Mbak Maudia, Mulia. Ya, Pak Menip. Oh, okay. Monggo silakan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga tadi Pak Sulaiman sudah menyampaikan pemaparan materinya. Jadi saya dari kelas B1 Unwahas terkait dengan pengembangan hukum. Tadi di awal juga sudah disebutkan kaitannya dengan adanya isu-isu baru maupun
isu lama dengan konteks yang baru. Jadi pertanyaannya dari saya itu bagaimana proses pengambilan atau pemutusan fatwa baru di Indonesia terkait dengan isu-isu baru semacam itu ataupun isu lama dengan konteks baru. Terus yang kedua, adakah perundingan sebelumnya dengan hukum-hukum negara yang selaras atau ada hubungannya dengan isu baru yang akan diputuskan nantinya terkait dengan isu baru tersebut. Gitu, Pak. Terima kasih. Sebentar, Pak. Untuk pertanyaan kedua coba diulangi lagi, Pak. Ini maksudnya yang membuat hukum itu siapa gitu maksudnya? Nah, itu tadi yang kaitannya dengan pertanyaan yang pertama. Jadi ketika proses pengambilan pemutusan fatwa itu yang khususnya di Indonesia itu diputuskan, mungkin kalau dalam Islam kita sebut adanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu yang pertama, itu prosesnya pengambilannya seperti apa. Terus yang kedua maksudnya itu ketika kok dari organisasi forum MUI itu memutuskan, kan kita di Indonesia juga ada hukum negara. Jadi apakah sebelumnya itu ada seleksi atau perundingan, oh dari hukum yang asalnya mau diputuskan seperti ini akan dikaji terlebih dahulu dengan hukum negara. Ini nanti bertentangan atau tidak, perselisihan atau tidak, semacam itu. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih. Bisa ditangkap nggih Pak Sulaiman nggih? Insyaallah bisa. Nggih. Nggih ngapunten ini teman-teman karena ada japrian dari teman-teman juga anak-anak mau kuliah di kelas 11 juga, Pak. Tapi enggak dengan saya, dengan dosen yang lain. Jadi sementara satu dulu nggak apa-apa dijelaskan oleh Pak Sulaiman, untuk lain kali mungkin bisa ketemu lagi teman lagi. Monggo Pak Sulaiman. Oke, terima kasih. Bagaimana pemutusan fatwa baru di Indonesia itu ya? MUI itu kan punya fatwa dan kalau saya lihat saya juga pernah baca disertasinya Asror Niam Soleh ya, yang sekarang menurut saya sudah cukup terkenal orang tersebut. Dulu juga penguji disertasi saya itu Pak Asror Niam, sekarang sudah profesor. Jadi MUI pertama itu adalah sebuah lembaga fatwa. Ya. Mengapa MUI itu diadakan? Karena ada sebuah pendapat ya bahwa ulama di zaman sekarang itu tidak bisa menempati posisi ijtihadnya ulama terdahulu karena keilmuannya berbeda jauh. Maka dari situ dibentuklah lembaga fatwa yang terdiri dari banyak orang dengan berbagai bidang keahlian. Ada yang ahli fikihnya, ada usul fikihnya, fikih perbandingan, ada ahli hadis dan ahli Al-Qur'annya. Jadi agar para ulama itu bisa bersatu, mekanismenya kemudian menjadi berunding yang itu dinamakan sebagai ijtihad jam'i. Kalau saya perhatikan pada konstruksi fatwanya itu kan ada gambaran masalah, kemudian ada penyebutan dalil-dalil, kemudian pendapat ulama, kemudian juga nanti pertimbangan dan keputusan biasanya, dan rekomendasi. Nah, ini MUI ini sudah berusaha untuk, karena isu-isu baru ya Mas, itu jadi kalau yang namanya fikih itu kan ngilmun bihukmin syar'iyyin ngamalin min dalil tafsiri. Fikih dan fatwa itu kan sebenarnya sama-sama hukum Islam. Bedanya kalau fikih itu sudah mapan dibentuk dari ulama terdahulu, kalau fatwa itu kan dikeluarkan oleh ulama sesuai dengan konteks. Tapi itu sama-sama adalah sebagai hukum Islam. Yang namanya hukum Islam itu muktasabun min dalilin tafsilin, diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Apa hukumnya? Misalnya jual beli, maka itu diambil dari hadis tentang jual beli, tidak diambil dari hadis yang sifatnya sangat umum, diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, berkaitan dengan menghadapi isu-isu baru dan isu lama dengan konteks baru ya. Nah, ini ulama MUI dalam pandangan setelah berusaha untuk al-jamu bainal kulliyat wal juz'iyat. Kalau kita lihat misalnya fatwa DSN MUI itu biasanya hadis-hadis atau ayat-ayat yang sifatnya universal juga disebutkan. Misalnya hadis la durara wala diror. Hadis wa aufu bil uqud. Nah,
penuhilah akad-akad. Biasanya ada yang universal. Kemudian yang partikular itu bisa ada dan tidak ada. Nah, itu kemudian nanti menjadi ruang istihadnya, melihat pada sisi apakah ini sesuai dengan kemaslahatan atau tidak. Tapi juga bisa juga menggunakan pola istihad kalau menggunakan dalil langsung dari Al-Quran dan Sunnah, itu namanya istihad insya'i. Jadi istihad dengan mengambil dari Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Ada pula yang menggunakan istihad intikoi. Intikoi ini adalah berusaha untuk mengambil fatwa ulama yang telah ada. Biasanya dalil universalnya disebutkan, kemudian pendapat ulamanya apa. Nah, itu kemudian diputuskan. Nah, maka di MUI itu ada keputusan dan kemudian biasanya juga ada rekomendasi. Nah, ini yang disebut sebagai bentuk kesesuaian dengan hukum negara misalnya. Misalnya kalau MUI membuat hukum pasti ada rekomendasinya. Nah, itu ketika misalnya keadaan hukum di negara itu misalnya belum mengakomodir fatwa itu. Ya. Jadi kurang lebih begitu, Pak. Jadi memberikan rekomendasi biasanya kalau di hukum belum ada itu memberikan rekomendasi. Begitu pula ketika saya di LBM juga ketika menyusun hasil LBM itu ada di mana memberikan rekomendasi ketika memang negara belum mengakomodir itu. Kurang lebih begitu, Pak Muli. Terima kasih Mas Sulaiman. Gitu ya, Mas penanya tadi ya. Jadi di Indonesia ini kan bukan negara agama sih. Jadi MUI itu sebagai tadi kesanjangi Pak Sulaiman sebagai rekomendasi merekomendasikan. Beda dengan Mesir. Kalau Mesir itu fatwa ulama itu sangat luar biasa. Sekali fatwa para ulama, maka negara harus melaksanakannya. Ngoten nggih Pak Sulaiman nggih, karena basisnya berbeda. Itu kurang lebihnya. Terima kasih untuk kehadiran hari ini teman-teman. Nanti yang dari Unwahas bisa list kehadiran di grup kelas masing-masing ya. Terima kasih karena ada kuliah yang lainnya lagi. Sebenarnya masih banyak yang harus kita tanyakan. Cari informasi dari Pak Dr. Sulaiman yang luar biasa ini, tapi karena waktu yang membatasi, mungkin besok ada kesempatan lagi untuk bersama beliau. Okay? Terima kasih sekali lagi untuk Pak Sulaiman dan teman-teman dari UNU Purwokerto bisa present ya, dan yang Unwahas bisa ke kelas masing-masing untuk ke dosen yang lain. Nanti di presensinya di WA grup kelas saya pembelajaran lagi. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Monggo kelas masing-masing. Terus Pak Sulaiman, kapan-kapan pinarak wonten griyane kula Gunung Pati menawi di Semarang. Oke, siap. Jenengan kalau kuliah di mana, Pak? Gimana Pak Sulaiman? Jenengan kuliahnya di mana dulu? Saya S1, S2, D2 dulu ya. D2 di IAIN Wali Songo, kemudian S1-nya di Wahid Hasim, kemudian S2-nya kembali ke UIN. Ya. Kalau dulu kan UIN insyaallah masih IAIN, tapi saya sudah UIN benar-benar kemarin itu. Besok di Jogja, Pak. Tiganya. Kemarin juga gitu Pak, ada pilihan di Jogja, kalau enggak ya kembali ke UIN Wali Songo lagi, tapi kok enggak lolos itu kemarin. Ya belum rezekinya. UIN suka Pak jenengan nggih? Iya, UIN suka. Nggih. Saya juga ada ini yang baru dari sana Pak Holfan ini. Kalau kemarin Pak Dr. Hamzah. Oh, itu teman saya seangkatan itu. Oh, seangkatan Pak Dr. Hamzah. Iya, Pak. Sebenarnya sudah ngobrol-ngobrol. Ayo kerjasama sudah. Sudah sering komen-komenan di Facebook biasanya. Belum ditindaklanjutin. Kalau bersama Bu Nuza kenal di mana, Pak? Kalau Bu Nuza itu gara-garanya dulu mau ikut ICIS. Ikut ICIS, terus kumpul di Zoom, akhirnya jadi kenal. Jadi dari situ. Nggih. Ngoten ngapunten Pak Sulaiman kula tak pindah ke kelas sebelah niki. Kula tutup nggih Zoom-ipun nggih. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas yang dari UNU, yang dari Wahid Hasim silakan ke kelas berikutnya.
Terima kasih. Mohon saya tutup Zoom-nya.